Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 Multicultural Study dari kelas 2023. Dan hari ini kami akan melakukan interview bersama anak yang sangat kita, anak dari semester 5 FKIP Bahasa Inggris. Silahkan diperkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najla Fariza dari kelas 2023. Dari 2023. Panggilannya Najwa. Najla. Oke. Salam kenal ya Najwa. Oke, jadi hari ini kami akan menanyakan 10 pertanyaan mengenai learning process yang nantinya teman-teman ini bakal tanya kira-kira 2 pertanyaan dan 1 orang. Oke. Sebelum itu kita langsung mulai ya dari teman-teman sendiri. Ada yang mau nanya duluan? Dari siapa? Oke, dari aku dulu ya. Kita cuma mau nanya seputar learning proses aja sih. Kan kita nih sama lagi gini, tapi kita mau sharing-sharing juga pengalaman kamu selama menjadi mahasiswa di pendidikan bahasa Inggris ini. Nah, untuk pertanyaan pertama dari aku nih, kan selama 5 semester ini pasti sudah ada pernah berpengalaman tentang luar belajar gitu. Nah, kalau misalnya saat ternyata fasilitas belajarnya itu terbatas. Menurut kamu sendiri apa aja yang bisa dilakukan seorang pengajar bahasa Inggris biar siswanya itu dapat termotivasi buat belajar di kelas? Kalau fasilitas Terbatas. terbatas ya. Sejauh ini alhamdulillah kan kalau dari tim saya itu kami baru pernah yang praktek turun ke sekolah itu tuh 2 kali. Jadi sejauh ini tuh so far so good lah. Cuman jika memang ada suatu saat case yang fasilitas terbatas tersebut, kita tuh sebagai pengajar juga harus punya backup. Biasanya kan gini ya, dulu itu kan pasti paling-paling PPT manfaat gitu kan. Nah kalau misalnya kita datang ke sekolah yang apa ya, dia nggak digital base gitu, nah kita tetap harus punya backup walaupun misalnya plan pertama itu adalah PPT gitu. Tapi backup itu harus ada, jadi tetap yang harus punya pembelajaran yang konvensional tanpa digital gitu. Jadi mengandalkan beberapa area yang bisa Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya berhubungan juga dengan pertanyaan pertama. Kalau tadi kan fasilitas belajar terbatas. Nah, kalau untuk yang poin pertanyaan kedua, selama pengalaman kamu mengajar 2 kali itu tuh, kalau misalnya ada kendala teknikal saat mengajar, kira-kira strategi backup yang kamu gunakan itu yang paling bagus diterapkan itu apa
ya pengalaman. Secara Speaking English ya gitu. Kalau nggak ada banyak Oke, oke. Offline sih pasti, karena lebih kerasa kan pressure-nya dan lebih kerasa. Kalau online itu kadang-kadang kayak misalnya nih open mic udah mati gitu terus kayak gitu. Tapi kalau offline kan kita kayak harus pura-pura mau terus kan, kayak gitu. Jadi pressure-nya tuh kerasa banget gitu loh. Pertanyaan selanjutnya. Jadi kira-kira waktu saya apa yang menurut aku cocok agar biar interaksi antara dosen sama mahasiswa itu nggak canggung, lebih terkoneksi gitu. Menurut saya Terus saya yang mana misalnya kamu ada saran nggak? Buat saran gimana caranya buat antara interaksi antara guru sama mahasiswa itu biar nggak canggung gitu. Iya sih. Komunikasi. Itu pasti datang dari gurunya sendiri gitu, karena kita sebagai pengajar itu harus bisa bangun komunikasi sama siswanya. Kalau misalnya kita nggak bisa bangun komunikasi sama siswanya, ntar siswanya juga kayak ogah-ogahan gitu loh, kayak ntar kan ada ya yang kayak kalau misalnya guru masuk kelas itu siswanya kayak ih males gitu, sama si guru ini susah lah, cara ngajarnya susah lah, iya kayak gitu loh pokoknya. Tapi kan ada juga guru yang benar-benar bisa mengayomi semuanya gitu kan, jadi biarpun siswanya bercanda kayak nyelentuk biasa itu gurunya nggak sampai yang kayak kebawa banget gitu loh. Nah itu sih harus dari gurunya. Harus dari gurunya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu gaya mengajar seperti apa yang paling cocok untuk mahasiswa Indonesia agar belajar bahasa Inggris terasa lebih menyenangkan? Mahasiswa ya, mahasiswa berarti nggak lulus bahasa Inggris aja ya? Terus bahasa Inggris gitu. Oh, bahasa Inggris. Siswa juga boleh kok. Kalau dari saya itu main game sih, Hmm. kayak tahun gitu, biarpun biar nggak bosan sama apa namanya. Kalau misalnya kan sebelum game itu pasti ada penjelasan gitu. Kalau saya pribadi itu biasanya pas main game itu tiba-tiba ngerti aja, kalau awalnya
kan sering ada kesalahan gitu kan, karena misalnya disposisi apa atau cara pengucapannya atau misalnya kesalahan gitu. Kira-kira kamu ada caranya kan cara ngasih pelajaran buat waktu atau bahkan ke panggung gitu. Pasti dari awal harus gak boleh nervous gitu. Jadi kayak benar-benar harus siap mental lah. Kesalahan itu kesalahan pasti ada. Jadi kayak sebenarnya sih percaya diri aja ya. Cuman ya itu kita harus percaya bahwa kesalahan itu pasti ada. Tapi kita nggak usah yang terlalu dendam kalau kita bakal salah. Enggak, karena kalau kita terlalu fokus kita bakal salah ya kan bakal salah beneran gitu. Jadi itu aja sih, santai aja gitu. Harusnya santai aja. Terus saya masih belajar Juga juga. masih belajar kan, Iya. masalah tuh ada gitu, tapi Iya. buat selanjutnya lebih baik gitu kan. Jadi kalau misalnya dibuat checklist refleksi itu soal presentasi atau mengajar, kayak apa aja yang ingin kamu nilai sendiri dari performa kamu sendiri agar proses dalam speaking English itu apa ya? Jadi kayak kita bisa mantau progres kamu gimana gitu. Jadi kayak apa aja yang bisa di. Jadi kayak misalnya habis presentasi itu misalnya pasti ada kesalahan tadi ya. Itu nanti kayak kita refleksi gitu ya. Udah pasti kalau dari saya pasti yang kayak cara ngayongin gitu loh, karena saya kan masih kurang bisa ya kalau yang bener-bener public speaking gitu. Cuman kalau untuk masalah pronunciation saya nggak apa-apa itu, karena itu masih bisa cek-cek di Google lah kayak gitu. Cuman masalahnya sih yang di ngayongin kurang percaya dirinya aja sih. Jawab bagaimana? Cukup tercerahkan. Oke. Baiklah, itu sekian pertanyaan yang kami sampaikan. Terima kasih sudah menjawab. Oke, kita sama-sama terima kasih. Oke, itulah sesi interview buat hari ini bersama Najla Nur Faiza. Semoga dari tontonan ini, semoga dari video ini kita semua dapat banyak sesuatu dari Najla dan juga pertanyaan kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Najla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama teman kita Chalila untuk interview tentang learning proses selama dia menjadi mahasiswa atau pengajar di jurusan pendidikan bahasa Inggris ini. Jadi terima kasih sebelumnya untuk Chalila karena mau meluangkan waktunya yang sibuk ini untuk interview atau sharing bersama kita ya. Jadi nanti ada 10 pertanyaan dari aku dan teman-teman yang lain untuk ditanyakan mengenai learning process dan terkhususnya di jurusan bahasa Inggris ini ya. Mungkin aku langsung mulai aja dari pertanyaan pertama. Nah, sudah pasti selama 5 semester ini pasti kita ada dari calon sendiri pasti ada langsung turun ke lapangan untuk mengajar atau observasi. Nah, misalnya nih kalau dari kamu tiba-tiba saat mengajar ada fasilitas yang terbatas nih, misalnya terbatas listrik mungkin itu. Nah, mungkin dari kamunya bakal mengatasi keterbatasan itu dengan apa sih biar tetap siswanya termotivasi untuk belajar? Kalau fasilitasnya terbatas berarti gurunya harus ditantang jadi lebih kreatif kan. Jadi mungkin bisa dicoba permainan kata yang mungkin nggak butuh teknologi, atau kayak permainan diskusi kelompok gitu. Terus juga role play bisa dilakukan. Intinya nggak butuh teknologi, tapi tetap buat siswa itu aktif bergerak gitu. Jadi kalau ada keterbatasan mungkin kamu mengatasinya dengan cara game gitu ya belajarnya. Iya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, sekarang ini kan banyak guru yang menggunakan metode Communicative Language Teaching atau CLT. Nah, menurut kamu sendiri CLT itu lebih efektif nggak dibandingkan grammar translation gitu? Efektifan yang mana sih menurut kamu? Kalau
sendiri CLT itu lebih efektif ya, karena dia kan kayak menuntut siswa itu belajar langsung mengucapkan praktek gitu kan, dibanding GTM yang lebih ke menerjemahkan sama menghafal gitu kan. Nah, jadi menurut prefer ke CLT. CLT sih. Selanjutnya, ya, pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari saya selanjutnya, seberapa besar sih peran lingkungan dalam membentuk kekuatan atau kelemahan dari proses belajar kamu? Mungkin misalnya dari percakapan sehari-hari atau gimana? Kalau dari lingkungan rumah sih, kalau percakapan sehari-hari enggak sih, karena orang tua juga nggak terlalu asli. Cuman kalau dari support, di support terus, baik secara mungkin secara lingkungan apa, mental, ya, emosional dan materi juga. Jadi berpengaruh ya. Ya, berpengaruh. Oke, next questionnya, ada nggak sih dari pengalaman masa kecil yang menurut kamu tuh masih berpengaruh sama cara belajar kamu sampai sekarang, cara belajar bahasa Inggris? Cara belajar bahasa Inggris, kalau cara belajar bahasa Inggrisnya nggak ada yang pengaruhi sih, cuman kalau praktek speaking itu kadang masih dipengaruhi Sama sama pengalaman. iya, karena dulu waktu kecil juga pendiam gitu kan, jadi kebawa sampai sekarang, jadinya makanya kayak sering kebelit-belit kata-katanya gitu, karena masih ngeblank gitu sih. Oke, next question. Ya boleh tuh Mbak. Oke, ini dalam belajar mengajar itu lebih juga yang mana antara tatap muka atau di online? Speakingnya ya, kalau aku sendiri lebih gugup itu pada saat tatap muka, karena lihat orangnya langsung kan, dan ditatap langsung sama orangnya. Kalau misalnya kita online kan nggak ngeliat muka, mungkin ngeliat muka tapi kan jaraknya jauh gitu kan. Jadi itu buat kalau ngeliat orang itu grogi ya. Saya kok Oben bisa masuk ke kamera gitu. Iya, satu kamera Tapi itu biasanya berarti dia offline. yang Next question. Tanya, dua penyesuaian apa yang untuk minta ke dosen buat menurunkan speaking inisiatif biar apa interaksinya dan belum kuat. Kayak mau minta saran ke dosen nih, gimana caranya atasi ke apa sih namanya kayak demam panggung pas speaking gitu loh, terus dalam bahasa Inggris. Oke, mungkin kalau menurut aku dosen atau guru itu bisa menekankan ini sih, kayak motivasi kita apa ya, memberikan feedback positif lebih banyak dibanding feedback negatif gitu. Mungkin kalau komunikasi selalu kita tahu dulu. Iya, betul. Terus yang kedua mungkin bisa di dosen atau guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif, karena efektif juga, bukan berkelompok kecil. Apa maksudnya kelompok kecil, dari kelompok kecil dulu kan, kayak kita latihan berbicara mungkin buat ke Lingkungan lingkungan yang bisa. lebih Boleh kita selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, kalau menurut gaya belajar seperti apa yang paling cocok untuk mahasiswa Indonesia agar belajar bahasa Inggris terasa lebih menyenangkan dan bermanfaat? Kalau menurut aku mungkin dosen atau dosen itu bisa santai tapi tetap serius juga, jadi kayak bisa canda
yang ingin kamu nilai dari performa diri kamu sendiri setelah tampil tadi, misalnya apa ya, biar ada feedback, ada perubahan perubahan gitu. dari diri kamu sendiri. Jadi caranya tuh gimana sih? Ya kalau bisa refleksi diri atau refleksinya harus jadi dengan diri sendiri atau kalau tanya ke orang itu gimana sih? Ya mungkin kalau yang pertama mungkin melihat dari respon orang juga ya, tapi kalau dari dia sendiri mungkin bisa refleksi dengan kayak ini pembahasannya tadi udah benar nggak ya pronounsnya, terus bahasa ibunya tadi kayak kalau tahu aku terlalu banyak ya terlalu kaku atau terlalu banyak gerak, terus rasa gimana tadi rasa percaya dirinya tuh kayak udah persiapan presentasinya tadi udah baik gak sih tadi. Jadi ada dua cara ya, Ada dua refleksi diri cara. sendiri sama lihat respon orang lain. Mungkin itu aja dari pertanyaan kita hari ini terkait atau sharing-sharing kita. Makasih banyak untuk Chalil udah mau menjawab dari 10 pertanyaan kita dan juga kita bisa sharing mendapat pelajaran baru juga dari pengalaman Chalil sendiri. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.